Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam pelajaran hari ini. Kita akan belajar pelajaran bab 3, tanggung jawab memelihara diri. Ayat Alkitab buat kita pagi hari ini Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14, Tuhan berfirman, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat bagiku dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Tuhan menciptakan manusia dengan istimewa. Tetapi manusia yang istimewa itu akhirnya jatuh ke dalam dosa dan mereka jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Begitu juga sudah rusak antara hubungan antara Allah dengan manusia. Setelah itu manusia pun akhirnya putus hubungan dengan Tuhan, sehingga manusia itu hidup jauh daripada Tuhan. Kalau minggu lalu manusia itu adalah gambar Allah, tetapi gambar itu sudah menjadi rusak karena dosa. Itu sebabnya Tuhan itu mengusir manusia dari Taman Eden. Tetapi walaupun manusia sudah berdosa, bukan berarti Allah membiarkan manusia. Allah menginginkan manusia itu bertobat dari dosanya. Karena itu Allah mengasihi manusia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menyelamatkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Tuhan Yesus kita disalibkan untuk menebus dosa manusia. Semua itu dilakukan Tuhan Yesus karena kasih-Nya. Dan kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus juga mau kita mengasihi diri kita dengan bertanggung jawab memelihara diri kita sendiri yang telah Tuhan ciptakan begitu istimewa, begitu dahsyat dan ajaib. Kita harus merawat diri kita. Merawat diri kita bukan hanya merawat secara jasmani, tetapi memelihara diri berarti menjaga kekudusan hidup, bertingkah laku benar kepada siapapun. Salah satu contoh adalah Abraham. Abraham berdoa kepada Tuhan saat dia tahu kota Sodom dan Gomora, tempat tinggal Lot keponakannya, akan dihukum. Dia berdoa supaya kota Sodom itu diselamatkan Allah. Tuhan, jika masih ada di sana 5 orang yang percaya, apakah Tuhan akan menghukum kota itu? Tidak, kata Tuhan. Ternyata tidak ada 5 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di situ. Itu sebabnya Tuhan tetap menghukum kota Sodom dan Gomora. Begitu juga dengan Ibu Hana, dia selalu mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan dengan tiap-tiap minggu berdoa di bait Allah di Shilo. Dan Ibu Hana itu bertekun dalam doa meminta agar Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki. Dan dia berjanji kepada Tuhan, apabila ia diberikan anak laki-laki, maka ia akan mempersembahkan anaknya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan 1 tahun kemudian Ibu Hana kembali ke Shilo membawa Samuel anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan juga memakai Daniel. Daniel itu adalah orang yang dipercaya oleh Raja Darius. Setiap hari Daniel setia berdoa kepada Tuhan, yaitu pagi, siang, dan sore, sampai orang-orang yang ada di sekelilingnya iri terhadap Daniel. Dibuat sebuah peraturan bahwa dalam 30 hari tidak ada yang berdoa kepada Tuhan. Tetapi Daniel tetap berdoa. Itu sebabnya walaupun Daniel dijatuhkan ke lubang singa, dia ditolong oleh Allah. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Paulus adalah seorang penjahat, tetapi begitu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertobat dan menjadi pemberita Injil. Dan banyak di dalam Alkitab kita surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus sebagai pemberita Injil. Jadi mempersembahkan tubuh itu bisa dengan berdoa, bisa dengan memberitakan Injil, bisa juga kita dengan menolong orang lain. Jadi Tuhan ingin kita memelihara diri kita dengan menjaga kekudusan hidup kita, dengan tekun berdoa kepada Tuhan. Pesan Rasul Paulus kepada jemaatnya dalam Roma 12 ayat 1, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Berarti merawat diri juga bisa kita lakukan dengan beribadah. Rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan tiap-tiap hari
Kita boleh setiap hari baca tulis Alkitabnya di rumah, dan kita selalu berdoa bagi orang lain. Begitu juga Tuhan menginginkan agar kita menjadi anak yang selalu taat beribadah kepada Tuhan. Itulah cara kita menjaga kekudusan Tuhan. Menjaga kekudusan Tuhan juga bisa kita lakukan dengan menolong orang lain. Shalom, Tuhan Yesus